Elimizi almaya yemin etmiş anlaşılan. Buyurun. Tuan Hartman yang baik hati kemudian berkata, "Tulislah, buatlah permohonan perlindungan dari kedutaan kami. Aku tidak bisa membiarkanmu terus duduk di sini. Apakah Mehmet akan meminta perlindungan kepada negara Jerman?" Sizi başka türlü burada tutamam. Kita kembali dulu kepada Asen. Ia terus menatap foto itu dan mencocokkan cermin kecil yang juga terdapat foto di dalamnya. Kimim ben? Mendengar suara burungnya, ia pun berbicara pada burungnya. Apakah kita harus mengepakkan sayap meskipun apapun yang terjadi? Tapi aku sudah lama tidak mengenakan sayapku. Burung itu terus berbunyi, Yaran mı depreşti? sehingga Asen yang khawatir pun kemudian ingin memeriksa burungnya sambil berkata, "Apakah kamu sakit?" Ia pun membuka perban di leher burung itu kemudian memeriksanya. Entah apakah Asen menyadari bahwa itu bukanlah burung merpati yang sama, namun Asen pergi setelah melihatnya. Kita beralih dulu ke Vienna. Hezrel nampak sedang mengetik. Dünya tarihini değiştirecek Aku telah mengatur untuk kongres yang akan mengubah seluruh sejarah dunia. Kongres ini adalah rahasia untuk mereka yang katamu tidak akan bisa dilakukan. Aku mendengar berita dari Utsmania bahwa Sultan telah mengumpulkan bantuan uang untuk proyek rel kereta api. Sekarang aku mengirimkan amplop yang berisi foto dari kongres dan juga buku rahasiaku. Kamu akan menuliskannya untuk sejarah ketika aku telah tiada. Tidak lama Sarah masuk. Osmanlı'daki dostumdan haber geldi. Sır kitabım. Para geldi. Nokta. Sarah pun berkata, sumbangan 57.000 emas dari hasil kongres dan aku sudah memasukkannya ke dalam satu akun. Topladım hepsini. Hezrel pun berkata, lembaran ini adalah masa depan Yahudi. Sarah lalu berkata, jangan konyol Hezrel. Kamu tahu, kamu tidak akan bisa menemukan bank untuk uang itu. Tapi aku punya kabar untukmu. Tuan Parvus telah berjanji akan mengirimkan pinjaman dalam jangka yang panjang. Parvus sana sonsuz kredi açmanın sözünü verdi. Bunu yapmayacağım. Hezrel pun menjawab, aku tidak akan menerimanya. Jika aku mengambil uangnya, maka Yahudi akan menjadi miliknya. Sarah pun berkata, apakah kamu pikir kamu bisa mendirikan negara ini sendirian tanpa bantuannya? Hezrel pun menjawab, kekuatan ini hanya ada di tangan kita. Kita tidak bisa membiarkan seseorang mengambil hukum di tangan mereka. Sarah pun bertanya, bagaimana kamu akan melakukan hal ini Hezrel? Tolong, realistislah. Hezrel pun menjawab, ada telegram dari Mahmud Pasha. Aku akan menemukan bank Yahudi dengan menggunakan uang, melalui Muslim yang mengirimkan uang untuk proyek rel kereta api. Sarah semakin tak mengerti dan berkata, apa yang kamu pikir akan terjadi jika kamu mendirikan bank ini Hezrel? Hezrel menjawab, aku akan pergi kepada Sultan dan mengatakan padanya, mintalah apapun yang kamu mau, kami bisa melakukan proyek ini untukmu dan bisa memenuhi hartamu. Cukup berikan kepada kami beberapa tanah di Palestina. Filistin'de biraz toprak ver. Yani sultanı Sarah pun menjawab, jadi artinya kamu akan menipu Sultan terlebih dahulu, lalu berunding kepadanya. hala oturacaksın. Bu dolandırıcılık değil, ticaret. Hezrel menjawab, ini bukan penipuan, tapi perdagangan. Kamu tahu perdagangan seperti apa dengan baik. Mahmud Pasha berpikir dia bisa keluar dari Istanbul dan datang ke sini dengan semua uangnya. Aku ingin kamu pergi ke Istanbul dan mengajari dia. Mahmut Paşa o kadar parayla İstanbul'dan çıkıp buraya gelip istiyorum. Ona yol göster. Sekarang kita mengerti mengapa Mahmud berupaya keras untuk mengelola uang bantuan proyek kereta api itu. Mahmud ingin menipu Sultan dan mengambil semua uang bantuan proyek rel kereta api. Dan hal itu digunakanlah kesempatan oleh Hezrel untuk meminta lahan di Palestina
sebagai tempat tinggal orang Yahudi. Kembali kepada Omer. Jalal pun akhirnya kembali. Jalal berkata, "Omer, maaf, karena Sultan benar-benar sangat sibuk." Omer pun menjawab, "Maaf untuk apa, Jalal?" Jalal lalu memberikan sebuah surat perintah, sehingga Omer bisa masuk dan keluar dari istana dengan bebas. Lalu Omer menerimanya, kemudian pergi dari sana. Eyvallah. Kembali kepada Ahsen. Ia pun datang menemui pangeran di ruangannya. Şehzadesiniz diye herkesle oynayabileceğiniz... Ahsen berkata, "Apakah kamu pikir, karena kamu seorang pangeran, kamu bisa bermain-main?" Pangeran pun bertanya, "Memangnya ada apa?" Ahsen pun menjawab, "Hanya karena aku kehilangan ingatanku, bukan berarti aku kehilangan akalku. Merpati yang ada di ruanganku itu tidak terluka. Kemana merpati malang yang terluka itu?" Değil. Zavallı güvercin nerede? O güvercin ölmek üzereydi. Pangeran pun menjawab, "Merpati itu sudah meninggal." Öldü de. Ne diye yeni bir güvercine değiştirdi. "Aku menggantinya dengan merpati yang baru." Ahsen pun menjawab, "Kamu tidak bisa membuat orang senang dengan menyembunyikan kebenarannya. Kamu tidak bisa membuat taman hidup dengan bunga liar jika musim dingin telah tiba. Aku mungkin tidak mengingat sesuatu, tapi aku ingat dengan jelas. Aku membenci kebohongan." Setelah mengatakan hal itu, Ahsen pun akan keluar. Çiçeklerle bahçenizi diriltemezsiniz. Ama yalandan nefret ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Dur, ne olur dur. Namun pangeran menyuruhnya untuk tidak keluar dan menjadi orang kepercayaannya. Gidemezsin. Ben sizin sarayınızdaki... Ahsen pun menjawab, "Aku bukanlah wanita pelayan di istanamu yang bisa kamu perintah." Ahsen pun pergi dari sana. Sementara pangeran, ia pun terdiam. hizmetçi kız değilim. Bana emir veremezsiniz. Di sisi lain, Bidar datang ke ruangan Sultan. Hünkârım, Sultan pun berkata, "Cepat, katakan apa yang ingin kamu katakan. Aku benar-benar banyak pekerjaan." kardeşim Mehmet Paşa'nın kabiliyetleri Bidar pun berbicara, "Adikku Mehmet Pasa tidak punya banyak kelebihan. Dia mungkin melakukan kesalahan dalam pekerjaan negara. Namun kamu tahu bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatimu." Sultan pun menjawab, "Aku bukanlah orang yang menuduh adikmu yang harus kamu yakinkan. Orang yang menyalahkannya adalah putramu." Suçlayan oğlunuz. Abdülkadir yanılmış olabilir. Bidar pun menjawab, "Abdul Qadir mungkin salah. Apakah kamu akan menghukum seorang Pasa hanya karena kata-kata seseorang?" Tidak lama Tasin Pasa masuk. Hünkârım, Mehmet Paşa'nın evine gidin. Tasin pun melaporkan, "Sultanku, kami telah pergi ke rumah Mehmet Pasa. Kami mendapatkan berita bahwa dia telah meminta permohonan perlindungan dari kedutaan Jerman." Haretine sığındığı haberini aldık. Bu hakikat kardeşinizle ilgili Sultan pun berkata, "Apakah berita itu cukup untuk melihat kebenaran tentang saudaramu?" Ternyata Mehmet telah meminta perlindungan dan Sultan pun semakin mencurigai Mehmet Pasa.